Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak-anak sekalian, khususnya kelas 10 yang sudah masuk di SMA Negeri 1 Talang Padang. Baik anak-anak sekalian, di minggu ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring. Jadi di PJOK untuk semester pertama ini akan melaksanakan sistem daring. Sama seperti biasa, kita belum boleh menggunakan tatap muka. Jadi pembelajarannya kita harus menggunakan daring. Nah, pada pertemuan yang pertama daring ini, Bapak tidak akan langsung memberikan materi, tetapi Bapak akan memberikan pengenalan terlebih dahulu. Jadi materi kita akan dilaksanakan minggu depan. Anak-anak sekalian, perkenalkan, nama Bapak Dodi Febri Kusuma. Bapak mengajar PJOK di kelas 10 IPA 1 sampai dengan 10 IPS 3. 1 tahun ini bersama Bapak kita akan belajar tentang PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Anak-anak sekalian, banyak sekali materi yang telah kalian dapatkan di SD dan di SMP. Itu semuanya sama semua. Namun, ketika kalian sudah berada di SMA, kalian akan mendapatkan materi yang cukup berbeda. Berbeda bagaimana dalam hal menyikapi materi itu tersendiri. Perbedaannya hanya mensikapi saja. Karena ketika sepak bola di SMP ya sama dengan di SMA, sama-sama bulat, sama-sama bundar, dan ukurannya juga sama. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Anak-anak sekalian, di PJOK kelas 10 ini kebanyakan anak-anak menganalisis atau memperhatikan. Contohnya seperti ini. Sepak bola contohnya. Kalau di SMP kalian mengenal apa itu sepak bola. Tetapi kalau di SMA kalian menganalisis tendangan itu bisa ke kanan. Kenapa bisa ke kiri? Harus menendang ke kanan, bagaimana caranya kita menendang? Itu yang akan disampaikan di SMA. Baik anak-anak sekalian, belajar PJOK menggunakan daring. Sama saja seperti tatap muka, hanya bedanya kalau tatap muka kita praktek. Jadi PJOK ini sebenarnya kebanyakan praktek, 75% praktek dan 25% teori. Namun karena kita sedang dilanda pandemi COVID-19 ini, kita menggunakan daring. Tidak ada salahnya kita menggunakan daring dan kalian harus mengerti tentang PJOK 1 tahun ini. Anak-anak sekalian, di semester pertama ini ada 5 bab yang akan kalian pelajari. Dari apa saja nanti kita pelajari bersama, dan 5 bab selanjutnya kita pelajari di semester kedua. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut. Di bab pertama ini kalian akan mempelajari tentang permainan bola besar. Menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak permainan bola besar. Nah, apa saja sih bola besar yang ada di SMA ini? Sama seperti yang ada di SMP dulu, tidak terlalu banyak perbedaan. Yang pertama adalah permainan bola besar menggunakan permainan sepak bola. Jadi nanti kita akan belajar menganalisis lah sepak bola ini bagaimana sih? Kita analisis sepak bola ini. Bagaimana caranya kita harus menendang ke kanan, bagaimana kita menggunakan kaki yang bagian dalam, menggunakan punggung kaki dan lain-lain. Nanti kita akan pelajari. Dan yang kedua, bola besar yang kedua adalah permainan bola besar menggunakan permainan bola voli. Nah, kita akan belajar menggunakan voli. Kita akan belajar bagaimana sih menganalisis permainan bola voli ini. Kok bisa tenang bolanya ketika berada di tangan? Bagaimana caranya ketika bola nyampe tangan kita oper ke temannya atau passing bawah, bagaimana kita menganalisis dan akan kita coba. Begitu. Nah, selanjutnya permainan bola besar menggunakan permainan bola basket.
Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih menggiring bola, bagaimana sih teknik dasarnya mengumpan, dan lain-lain. Inilah yang akan kita pelajari di bola besar. Ada sepak bola, ada bola voli, dan ada bola basket. Anak-anak sekalian nanti harus menganalisis variasi dan kombinasi. Variasi dan kombinasi keterampilan gerak permainan bola besar. Nah, di bab kedua, kita akan bermain menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak permainan bola kecil. Di sini bola kecil dibagi juga menjadi 3 permainan. Kalau di SMA ini kita akan belajar yang pertama adalah permainan bola kecil menggunakan permainan softball. Yang kedua, permainan bola kecil menggunakan permainan bulu tangkis. Dan yang ketiga, permainan bola kecil menggunakan permainan tenis meja. Di sini Bapak saya sampaikan permainan softball. Softball ini sama seperti permainan kasti. Jadi anak-anak nanti menganalisis variasinya bagaimana, kombinasinya bagaimana permainan softball. Mungkin awam ya, di kelas SMP kelas 3 itu sudah mengenal apa itu permainan softball. Nanti kita di SMA ini kita akan kenalan lagi apa itu softball, alat-alatnya apa saja, terus permainannya ini apa saja. Kalau di sepak bola kan ada back, keeper. Kalau di softball ini apa saja nanti kita akan pelajari. Nah, yang kedua adalah permainan bola kecil atau bulu tangkis. Mungkin anak-anak kalau bulu tangkis ini sangat familiar ya di kalangan pedesaan, perkotaan, semuanya sudah mengenal namanya bulu tangkis atau badminton. Yang sering disebut adalah permainan raket. Nah, itu salah ya. Karena tidak ada pemain raket. Raket itu adalah alat yang digunakan untuk bermain bulu tangkis. Yang ketiga adalah permainan bola kecil menggunakan tenis meja. Nah, nanti kita akan belajar tenis meja. Apa saja yang digunakan dalam permainan tenis meja? Yang jelas menggunakan meja, bat, bola, dan lain-lain. Nanti kita pelajari seperti itu. Nah, di bola kecil ini kita akan belajar 3 hal ini, softball, bulu tangkis, dan tenis meja. Kita lanjut di bab ketiga. Di bab ketiga nanti kalian akan mempelajari menganalisis dan kombinasi keterampilan gerak atletik. Atletik itu dibagi menjadi 3. Ada lari, lompat, dan lempar. Nah, itu yang akan kita pelajari. 3 ini harus kita pelajari. Jadi kalau atletik ini 3L, ingetin 3L saja. Ada lari, ada lompat, ada lempar. Nah, di SMA ini, di kelas 10 khususnya, kita akan mempelajari apa saja sih tentang atletik. Yang pertama, kita akan mempelajari lompat jauh. Kenapa lompat jauh? Karena yang paling pertama adalah untuk mempersiapkan O2ASN apabila kita sudah mulai tatap muka nanti. Yang kedua adalah lari cepat dan ketiga adalah lompat. Pelajari lompat jauh, lari cepat, dan lompat tinggi. Kita patokan adalah buku ya. Nah, jadi kalau di buku lompat jauh, lari cepat, dan lompat tinggi. Nah, ini contohnya lompat jauh, lari cepat dengan menggunakan 100 meter dan menggunakan start jongkok. Banyak kita kenal nanti, kita akan pelajari semuanya. Dan lompat tinggi menggunakan gaya apa, nanti kita pelajari bersama. Kita lanjut ke bab keempat. Bab keempat, kalian harus menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak bela diri. Bela diri yang ada di kelas 10 SMA ini adalah pencak silat. Jadi, kepada siswa-siswi SMA Talang Padang kelas 10 khususnya, Pak, saya pernah bermain atau mengikuti bela diri namanya PSHT atau TTKDH atau Setia Hati dan lain-lain. Itu semuanya benar adalah bela diri. Dan itu dicangkup menjadi dimasuk ke pencak silat atau IPSI. Nanti kita akan pelajari apa sih IPSI itu, pencak silat ini dari mana. Terus kita akan pelajari pukulan, tendangan, tangkisan, dan lain-lain. Itu pencak silat. Nah, di bab kelima
kita akan mempelajari menganalisis konsep latihan dan pengukuran kebugaran jasmani. Konsep latihan, nah setiap harinya kita harus mempunyai latihan minimal 30 menit berolahraga dalam sehari. Pak, kan daring nggak bisa tatap muka. Ya silakan, nggak apa-apa di rumah, silakan kalian boleh senam, boleh melaksanakan latihan kebugaran jasmani ini. Nanti kita akan belajar kebugaran jasmani, kita akan mempelajari kekuatan, kelenturan, keseimbangan, kecepatan, dan daya tahan. Jadi kekuatan kita akan belajar apa sih kekuatan, misalkan kita akan push up, kita akan mendapatkan kekuatan otot, lengan, dan lain-lain. Begitu. Kecepatan kita akan lari, bisa lari di rumah misalkan zigzag dan lain-lain, itu akan mendapatkan kecepatan. Seperti itu. Nah, ini contohnya, salah satu contoh dalam kebugaran jasmani. Kita akan belajar semuanya. Selanjutnya di bab ke-6, ini yang akan masuk di semester kedua. Kita akan menganalisis rangkaian keterampilan senam atau senam lantai. Dan selanjutnya di bab ke-7 kita akan menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak ritmik. Di bab ke-8 kita nanti akan mempelajari menganalisis keterampilan gerak renang. Nah, jadi ketika nanti mungkin semoga saja pandemi ini sudah selesai, di semester kedua nanti kita bisa melaksanakan praktek. Tapi kalau misalkan belum juga tatap muka, kita tetap menggunakan daring. Nah, di senam lantai ini nanti kita akan belajar terus gerak ritmik. Ini apa sih gerak ritmik? Gerak ritmik itu adalah salah satu seperti contohnya senam aerobik, senam yang menggunakan musik itu. Di bab ke-8 mengenai keterampilan gerak renang. Nanti juga sebenarnya kalau misalkan tatap muka kita bisa praktek renang yang menggunakan gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Nah, di bab ke-9 kita akan mempelajari menganalisis jenis makanan terkait kesehatan dan pertumbuhan. Karena pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan berarti kita harus mempelajari tentang kesehatan dan pertumbuhan. Yang ke-10 menganalisis peran aktif fisik terhadap pencegahan penyakit dan pengurangan biaya kesehatan. Di bab ke-11 menganalisis bahaya penggunaan narkoba. Nanti kita akan belajar bahaya penggunaan narkoba itu bagaimana. Apa sih dampak dari narkoba dan lain-lain. Nah, anak-anak sekalian, ada 11 bab dalam satu tahun ini akan kita pelajari, dan 5 bab ini akan kita pelajari dalam satu semester ini. Dan 5 dan 6 bab selanjutnya kita pelajari di semester kedua. Untuk anak-anak sekalian, semuanya akan kita pelajari satu demi satu, bab per bab. Jadi, di bab pertama tadi ada 3 materi. Nah, 3 materi itu akan kita pelajari. Dari 1 minggu ini kita belajar tentang sepak bola. Selanjutnya minggu ke depan tentang bola voli misalkan. Yang minggunya lagi bola basket. Jadi semuanya akan tercukupi di materi daring ini. Jadi anak-anak sekalian, semoga anak-anak bisa memahami. Nanti anak-anak sekalian bisa absen di classroom, bisa masuk classroom dan memberikan absen atau berkomentar dan memberikan hasil dari tugas-tugas dari Bapak. Silakan nanti diupdate di classroom yang sudah Bapak sampaikan. Nah, anak-anak sekalian, itu saja mungkin dari Bapak perkenalan untuk hari ini. Dan untuk minggu ini kita perkenalan terlebih dahulu. Minggu depan akan Bapak jelaskan tentang permainan sepak bola, dan Bapak akan jelaskan juga apa saja yang akan Bapak nilai dalam 1 tahun ini. Pengetahuan bagaimana, sikapnya bagaimana, penilaiannya akan saya jelaskan minggu depan lah untuk kalian. Oke, terima kasih kepada anak-anak sekalian. Apabila ingin menghubungi Bapak silakan. Di sini ada WA Bapak, ada Instagram Bapak, ada Facebook dan YouTube Bapak. Jadi kepada kalian boleh share, boleh bertanya-tanya kepada Bapak yang tentang pelajaran PJOK. Bapak Heri,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.